Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadira Salma Fatimatu Zahra. Saya akan menjelaskan tentang anatomi muskuloskeletal. Yang pertama pada regio torax. Pada tampakan anterior ada bagian yang namanya skapula, yaitu tulang belikat. Skapula adalah tulang segitiga pipih yang berada di bagian anterior yang ada di bagian posterior dan lateral toraks. Dia itu penting untuk pergerakan bahu dan juga lengan. Lalu skapula ini dia memiliki bagian dia itu apa sih? Pada skapula dia itu terdiri dari yang pertama ada acromion, yaitu dia adalah tonjolan besar pada ujung lateral skapula. Lalu dia berartikulasi dengan clavikula, lalu dia akan membentuk articulatio acromioclavicularis. Yang kedua ada processus coracoideus. Dia adalah tonjolan melengkung ke depan dari skapula. Dia juga adalah tempat melekatnya otot seperti musculus pectoralis minor, musculus biceps brachii, dan juga musculus coracobrachialis. Selanjutnya ada cavitas geninoidalis, yaitu adalah lekukan lateral tempat bersendi dengan kepala humerus membentuk sendi glenohumeralis atau bahu. Yang keempat ada column scapulae, yaitu dia adalah leher skapula yang menyambungkan cavitas genenoidalis dengan badan skapula. Selanjutnya ada incisura scapulae. Incisura scapulae adalah dia adalah lekukan kecil di atas cavitas glenoidalis dilalui oleh nervus supraclavicularis. Lalu ada fossa subclavicularis. Dia adalah permukaan anterior skapula yang cekung dan juga tempat melekatnya musculus subcapularis, yaitu adalah salah satu otot dari rotator cuff. Selanjutnya yaitu ada clavikula. Clavikula ada di ini clavikula. Clavikula ini dia adalah tulang selangka. Dia itu adalah tulang panjang yang membentuk huruf S yang menghubungkan sternum dengan skapula. Dia berfungsi sebagai penopang bahu dan juga penghubung antara rangka aksial dan ekstremitas atas. Dia lalu akan membentuk sendi dengan sternum. Dan juga scapula. Selanjutnya ada costa. Dia ini adalah tulang-tulang melengkung yang membentuk kerangka dinding dada yang terdiri dari 12 pasang. Yang pertama ada costa verae, dia itu dari 1 sampai dengan 7 dan bisa juga disebut sebagai iga sejati, dan dia itu langsung berhubungan dengan sternum melalui cartilago costalis atau tulang rawan. Selanjutnya ada costa spuriae, dia itu adalah costa dari 8 sampai 10. Dia itu bisa juga disebut sebagai iga palsu karena dia itu tidak langsung ke sternum, namun dia menyambung melalui tulang rawan iga di atasnya. Selanjutnya ada costa fluctuantes. Dia itu dari costa 9 sampai dengan 12. Dia juga disebut sebagai iga melayang. Dia ujung anteriornya bebas dan tidak menyambung ke sternum sama sekali. Selanjutnya ada cartilagines costales. Dia adalah tulang rawan hialin yang menghubungkan iga ke sternum dan memberikan fleksibilitas pada dinding dada. Selanjutnya ada sternum. Sternum ini dia terdiri dari 3 bagian, yaitu manubrium sterni, corpus sterni, dan processus xiphoideus. Pada manubrium sterni, dia itu berada di bagian atas sternum dan dia berartikulasi dengan clavikula dan costa 1 dan juga 2. Selanjutnya ada corpus sterni. Corpus sterni ini adalah dia itu berada di bagian tengah dan juga merupakan bagian terbesar dari sternum. Dia melekat di costa 2 hingga costa 7. Selanjutnya yaitu adalah processus xiphoideus. Dia adalah ujung bawah sternum yang runcing. Dia dapat beragam bentuknya, kadang dia bercabang dan juga bisa juga melengkung. Selanjutnya ada angulus sterni. Bisa juga disebut sebagai angle of Lewis. Dia adalah sudut antara manubrium dan juga corpus sterni.
Dia adalah landmark penting karena sejajar dengan Costa 2 dan diskus intervertebralis T4 sampai dengan T5. Lalu ada Incisura jugularis. Dia adalah lekukan di atas manubrium sterni dan dia dapat diraba di leher bagian bawah sebagai titik palpasi klinis. Selanjutnya pada tampakan posterior, yang ini, pada tampakan posterior di bagian skapulanya itu dia tampak lebih dominan jika dilihat dari posterior karena posisinya terletak di posterior toraks. Bagian pertama ada akrominan. Akrominan ini dia adalah tonjolan paling superior lateral dari skapula dan dia menyambung dengan klavikula. Dia terlibat dalam pembentukan sendi akromiklavicularis. Selanjutnya ada fossa supraspinata. Dia adalah cekungan di atas spina skapula dan merupakan tempat melekatnya otot musculus supraspinatus. Selanjutnya ada spina scapulae. Dia adalah tonjolan tulang horizontal yang membagi permukaan posterior scapula menjadi dua dan dapat diraba dari luar sebagai tonjolan tulang di belakang bahu. Selanjutnya ada fossa infraspinata. Dia adalah cekungan di bawah spina scapula dan merupakan tempat melekatnya otot musculus infraspinatus. Selanjutnya di bagian klavikulanya di tulang selangka, klavikula. Di bagian klavikula itu dia ada tampak sebagian dari atas skapula dan dia menghubungkan sternum dan juga skapula. Selanjutnya pada bagian costa, dia itu tampak bagian dorsal dari iga yang terhubung dengan vertebra thoracica. Yang pertama ada caput costa, yaitu kepala iga. Dia adalah bagian posterior medial iga yang berartikulasi dengan corpus vertebrata. Selanjutnya ada column costa, yaitu leher iga. Dia adalah segmen sempit antara kepala dan tuberculum iga. Selanjutnya ada tuberculum costa. Dia adalah tonjolan kecil di posterior iga. Dia berartikulasi dengan processus transversus vertebrata. Selanjutnya ada angulus costa, yaitu sudut iga. Dia adalah titik lengkungan iga paling tajam dan merupakan tempat penting untuk pelekatan otot punggung. Yang selanjutnya yaitu corpus costa, yaitu badan iga. Dia adalah bagian utama iga yang memanjang melengkung ke depan. Selanjutnya ada costa vera dari nomor 1 sampai dengan 7 yang merupakan iga sejati. Selanjutnya costa spuriae yang merupakan iga palsu dan costa fluctuantes yaitu iga yang melayang. Next slide. Selanjutnya pada bagian ini ada musculus sternocleidomastoideus. Dia adalah otot leher yang memiliki dua bagian, yaitu pada pars sternalis dari sternum dan juga pars clavicularis, yaitu dari klavikula dan berfungsi untuk memutar dan menekuk kepala. Selanjutnya pada bagian klavikula, yaitu tulang selangkanya, dia adalah tulang yang menghubungkan sternum dengan skapula. Selanjutnya ada incisura jugularis, yaitu lekukan di atas manubrium sterni di bagian tengah atas tulang dada. Selanjutnya ada musculus deltoideus. Dia merupakan otot bahu yang besar dan membentuk kontur lengan atas dan berfungsi dalam abduksi dan rotasi lengan. Selanjutnya ada corpus sterni, yaitu dia adalah bagian tengah sternum dan merupakan tempat melekatnya otot pectoralis major dan tulang rawan iga. Selanjutnya ada papilla mamae, yaitu bisa disebut sebagai puting susu ya. Lalu ada vena cephalica, yaitu adalah vena superficial yang tampak di lengan atas dan sering digunakan untuk akses vena. Selanjutnya ada musculus pectoralis major, yaitu adalah otot dada yang besar dan memiliki dua bagian, yaitu pars clavicularis dan pars sternocostalis. Dia berfungsi dalam abduksi, fleksi, dan rotasi medial lengan. Lalu ada musculus latissimus dorsi, yaitu otot punggung besar dan sebagian serabutnya tampak dari depan karena menyilang dari aksila. Lalu ada aksila, yaitu ketiak. Dia adalah cekungan antara dinding dada dan lengan atas dan terdiri dari batas anterior dan posterior.
Pelika aksilaris anterior dia dibentuk oleh musculus pectoralis major. Selanjutnya ada pelika aksilaris posterior, dia dibentuk oleh musculus latissimus dorsi dan musculus teres major. Pada bagian lengan atas terdapat musculus bicep brachii. Itu adalah otot lengan depan dan terdiri dari dua kepala, yaitu longum dan breve. Dia berfungsi dalam flexion dan supinasi lengan bawah. Selanjutnya ada musculus triceps brachii. Dia adalah otot lengan belakang antagonis dari bicep. Dia berfungsi dalam ekstensi lengan bawah. Selanjutnya ada processus xiphoideus. Dia adalah ujung bawah sternum dan titik tengah pelekatan otot perut bagian atas. Selanjutnya adalah musculus serratus anterior. Dia adalah otot bergerigi yang berasal dari iga-iga dan menyisip ke skapula. Lalu selanjutnya dia akan membantu menggerakkan skapula ke depan. Selanjutnya ada linea alba. Dia adalah garis putih vertikal di tengah perut dan merupakan pertemuan tendon otot kiri dan kanan. Selanjutnya ada musculus rectus abdominis. Dia itu adalah otot lurus perut yang membentuk six pack. Dia berfungsi untuk flexion batang tubuh dan penekanan intraabdomen. Selanjutnya ada intersectiones tendinae. Dia adalah garis horizontal pada musculus rectus abdominis yang membagi menjadi segmen atau juga six pack. Selanjutnya ada musculus obliquus externus abdominis. Dia adalah otot miring luar perut dan berfungsi memutar dan menekuk badan ke samping serta menstabilkan batang tubuh. Next slide. Yaitu ada membri superioris. Dia ini yang pertama, pada tampakan anterior terdapat musculus trapezius, yaitu dia adalah otot punggung atas yang juga terlihat sebagian dari depan. Lalu ada clavicula, yaitu tulang selangka, acromion, yaitu adalah tonjolan skapula bagian dari sendi bahu. Lalu ada musculus deltoideus. Dia adalah otot bahu penting untuk abduksi tangan. Lalu ada musculus bicep brachii, yaitu adalah otot anterior lengan atas dan memiliki dua kepala dan berfungsi untuk fleksi dan supinasi. Lalu ada sulcus deltopectoralis. Dia adalah celah antara musculus deltoideus dan musculus pectoralis major, tempat lewatnya vena cephalica. Lalu ada fossa cubitalis. Dia adalah lekukan di bagian depan siku dan biasanya menjadi tempat pengambilan darah vena. Lalu ada vena cephalica, vena basilica, dan vena mediana cubiti, yaitu adalah vena superficial penting klinis. Pada tampakan posterior, terdapat musculus deltoideus. Ini dari tampakan belakangnya. Lalu ada musculus triceps brachii. Ini ada bagian kaput longum dan lateral. Lalu dia itu adalah otot ekstensor lengan bawah dan berada di belakang lengan atas. Selanjutnya ada musculus brachioradialis, yaitu adalah otot yang memanjang. Dia dari lengan atas ke radius dan tampak dari anterior dan posterior. Lalu ada musculus flexor carpi radialis, tendo. Dia itu fleksi pergelangan tangan ke arah radial. Lalu ada musculus palmaris longus. Musculus palmaris longus, tendo. Dia adalah otot dengan tendo panjang ke telapak tangan. Selanjutnya ada musculus flexor digitorum superficialis. Dia bisa memfleksi jari-jari tangan. Selanjutnya ada musculus extensor digitorum. Lalu ada musculus extensor carpi ulnaris, musculus extensor pollicus longus, dan musculus extensor indicis. Lalu ada snuff box anatomicum. Dia adalah cekungan anatomi antara tendon ekstensor ibu jari. Selanjutnya
Selanjutnya pada telapak tangannya terdapat eminentia tenaris, yaitu adalah otot ibu jari. Lalu ada eminentia hypothalamus. Eminentia hypothalamus dia adalah otot sisi kelingking. Lalu ada linea palmaris proximalis dan distalis. Dia adalah lipatan tangan. Lalu ada linea digitalis. Linea digitalis ini adalah lipatan sendi jari. Selanjutnya ada olecranon dan ulna, yaitu adalah tonjolan siku di posterior dan articulationes interphalangea proximal dan distal. Dia adalah sendi jari tangan, baik yang dekat maupun jauh. Selanjutnya ada di sini. Selanjutnya ada tulang scapula dan humerus. Scapula ini adalah tulang belikat. Yang pertama ada angulus acrominalis. Dia adalah tonjolan penting tempat pelekatan otot dan pembentukan sendi bahu. Lalu ada angulus superior dan inferior. Dia berada di sudut atas dan bawah scapula. Lalu ada margo. Lalu ada margo superior medialis dan lateralis. Dia ada di tepi atas dalam dan luar scapula. Lalu ada fossa subclavicularis, lalu supraspinata, infraspinata. Dia adalah cekungan tempat otot melekat. Lalu ada cavitas glenoidalis, yaitu lekukan tempat humerus masuk membentuk sendi glenohumeralis, yaitu bahu. Lalu ada tuberculum infraglenoidale dan supraglenoidale. Dia adalah tempat asal otot biceps dan juga triceps. Lalu ada humerus. Ini humerus. Yang pertama terdiri dari caput humeri, yaitu adalah kepala. Dia adalah kepala humerus yang masuk ke cavitas glenoidalis. Lalu ada tuberculum maius dan minus. Dia adalah tonjolan tempat perlekatan otot rotator cuff. Lalu ada sulcus intertubercularis, yaitu adalah alur tendon biceps long head. Lalu ada column anatomicum dan juga chirurgicum, yaitu adalah leher anatomis dan leher klinis. Dia biasanya rawan fraktur. Lalu ada tuberositas deltoidea, yaitu adalah tempat insersi otot deltoideus. Lalu ada crista supracondylaris dan epicondylius, yaitu adalah struktur distal tempat perlekatan otot-otot lengan bawah. Lalu ada fossa radialis dan coronoidea, yaitu adalah lekukan untuk flexor lengan bawah. Selanjutnya ada gambar ini. Kalau pada warna merah dia itu adalah titik asal otot atau origo, sedangkan warna biru adalah titik insersi otot. Yang pertama ada musculus deltoideus, dia berfungsi untuk abduksi tangan. Lalu ada musculus supraspinatus, infraspinatus, subclavicularis, teres major, dan teres minor. Dia adalah komponen rotator cuff dan dia berfungsi untuk menstabilkan sendi bahu. Lalu ada musculus trapezius, dia adalah elevasi dan retraksi scapula. Lalu ada musculus pectoralis major dan minor, dia berfungsi untuk abduksi dan rotasi medial lengan. Lalu ada musculus latissimus dorsi, dia adalah ekstensi dan abduksi lengan dan posisi fleksi. Lalu ada musculus serratus anterior, dia bisa menjaga scapula tetap menempel di toraks. Lalu selanjutnya adalah musculus biceps brachii, dia bisa fleksi siku dan supinasi lengan bawah. Lalu ada musculus coracobrachialis untuk abduksi dan fleksi lengan atas. Lalu ada musculus brachialis untuk fleksi siku dan juga musculus triceps brachii, dia berfungsi untuk ekstensi siku. Selanjutnya ada
musculus brachioradialis, dia berfungsi untuk fleksi lengan bawah dalam posisi netral. Lalu ada musculus pronator teres, dia ada untuk pronasi lengan bawah. Lalu ada musculus supinator, dia berfungsi untuk supinasi lengan bawah. Dan selanjutnya ada flexor carpi radialis, flexor carpi ulnaris, palmaris longus, flexor digitorum superficialis, extensor carpi radialis longus. Dia berfungsi untuk otot-otot flexor dan juga extensor pergelangan dan juga jari. Next slide. Selanjutnya yaitu adalah tulang klavikula. Dia pertama ada pada permukaan atas atau superior ada ekstremitas acrominalis, yaitu dia ada ujung lateral yang berartikulasi dengan acromion scapula. Lalu ada corpus clavicula, yaitu dia adalah badan dari klavikula. Lalu ada ekstremitas sternalis, dia adalah ujung medial yang berartikulasi dengan sternum. Lalu pada bagian inferior terdapat linea trapezoidea, yaitu adalah tempat insersi ligamen trapezoideum. Lalu ada tuberculum conoideum, dia adalah tonjolan tempat insersi ligamentum conoideum. Lalu ada sulcus musculi subclavii, lalu ada impressio ligamenti costoclavicularis. Selanjutnya ada yang warnanya kan. Nah, kalau warna merah itu dia adalah origo, biru adalah insersio, dan hijau adalah perlekatan ligamen. Selanjutnya di bagian superiornya terdapat musculus sternocleidomastoideus, dia berorigo di medial. Lalu ada musculus deltoideus, dia adalah insersi lateral. Lalu pada bagian inferior terdapat musculus pectoralis major, dia berorigo di medial. Lalu dia ada musculus subclavius, dia origo pada sulcus subclavii. Selanjutnya ada musculus sternohoideus, dia origonya dekat dengan sternum. Selanjutnya ligamen penghubungnya ligamen penghubung klavikula ke scapula dan sternum ada ligamen trapezoideum, dia dari klavikula ke processus coracoideus. Lalu ada ligamentum conoideum, yaitu dia sejajar dengan trapezoideum dan lebih ke posterior. Lalu ada ligamentum coracoclaviculare, dia adalah gabungan dari dua ligamen. Lalu ada ligamentum sternoclaviculare anterius atau posterius, dia menstabilkan sendi dengan sternum. Lalu ada ligamentum interclaviculare, dia menghubungkan kedua klavikula. Selanjutnya next slide. Selanjutnya pada bagian proksimal terdapat musculus triceps brachii, dia adalah kepala panjang otot ekstensor lengan atas. Lalu ada musculus anconeus, dia adalah otot kecil yang membantu ekstensi siku. Lalu ada musculus brachioradialis, dia walaupun posisinya ada di regio posterior, dia fungsinya adalah untuk fleksi lengan bawah, terutama saat posisi netral. Lalu ada musculus extensor carpi radialis longus dan brevis, dia adalah untuk mengekstensikan dan mengabduksi pergelangan tangan. Lalu ada musculus extensor digitorum, dia mengekstensikan jari-jari tangan 2-5. Lalu dia ada musculus extensor
digiti minimi, dia mengekstensikan jari kelingking. Lalu ada musculus extensor carpi ulnaris, dia mengekstensikan dan mengabduksikan pergelangan tangan. Lalu ada musculus flexor carpi ulnaris, dia terlihat dari sisi posterior tapi bagian flexor sisi ulnar. Selanjutnya pada bagian distal terdapat retinaculum extensor, dia adalah ligamen kuat yang menahan tendo-tendo otot extensor di tempat agar tidak menjulur keluar. Lalu selanjutnya ada musculus abductor pollicus longus dan musculus extensor pollicus brevis, dia adalah untuk pergelangan ibu jari. Lalu ada musculus extensor pollicus longus, dia ekstensi ibu jari. Musculus extensor indicis, dia ekstensi jari telunjuk. Lalu ada musculus extensor digitorum, dia ekstensi jari 2 dan 5. Extensor digiti mini, ekstensi jari 5. Lalu ada musculus extensor carpi ulnaris, dia adalah ekstensi dan abduksi pergelangan tangan. Selanjutnya ada nervus ulnaris, dia itu berjalan medial, beresiko terjepit di siku. Lalu ada ramus dorsalis nervi ulnaris, dia cabang sensorik ke dorsum tangan sisi ulnaris. Lalu ada ramus superficialis nervi radialis, dia adalah cabang sensorik dari nervus radialis ke dorsum tangan sisi radial. Lalu ada arteri ulnaris kolateral, dia adalah cabang vaskularisasi lengan bawah. Selanjutnya ada epicondus medialis humeri, dia adalah tonjolan tulang tempat pelekatan otot. Lalu ada olectranon, dia berada di tonjolan siku dari tulang ulna. Lalu ada os metacarpal 5, dia adalah tulang metacarpal jari kelingking. Selanjutnya ada di bagian di bagian tengah lengan bawah terdapat kelompok otot flexor, yaitu musculus flexor carpi radialis, dia fleksi dan abduksi pergelangan tangan. Lalu ada musculus palmaris longus, dia fleksi pergelangan dan menegangkan aponeurosis palmaris. Lalu ada musculus flexor carpi ulnaris, dia adalah fleksi dan abduksi pergelangan tangan. Lalu ada musculus flexor digitorum superficialis, ia akan memfleksikan jari 2 dan 5. Lalu ada musculus flexor pollicis longus, dia fleksi ibu jari. Selanjutnya di struktur sarafnya ada nervus medianus, dia menyusuri tengah lengan bawah, lalu ke motorik otot flexor dan sensorik telapak tangan sisi radial. Lalu ada nervus ulnaris, dia berada di sisi medial, dia masuk ke pergelangan tangan, lalu ke motorik otot-otot instrik tangan kecuali tenar dan sensorik sisi ulnar tangan. Lalu selanjutnya ada nervus radialis, dia berada di sisi lateral dan merupakan sensorik punggung tangan sisi radial. Lalu selanjutnya ada nervus cutaneus antebrachii medialis dan lateralis, dia adalah sensorik kulit lengan bawah. Pada struktur pembuluh darahnya terdapat arteri radialis, dia ada di lateral dan bisa diraba di pergelangan tangan dan digunakan untuk mengukur nadi. Selanjutnya ada arteri ulnaris, dia berada di medial dan masuk ke telapak tangan melalui guyon kanal. Selanjutnya ada ramus dorsalis nervi ulnaris dan ramus palmaris nervi mediani, dia adalah cabang sensorik ke pergelangan tangan. Dia adalah cabang sensorik ke tangan. Selanjutnya pada pergelangan tangan ya terdapat ligamentum carpi palmare, dia adalah ligamen yang menyatu dengan retinaculum flexor. Lalu ada aponeurosis palmaris, dia adalah struktur fibrosa kuat di telapak tangan. Lalu ada otot tenar dan hipotenar, dia mengontrol ibu jari dan kelingking. Lalu ada os pisiform, dia adalah tulang sesamoid di tendon musculus flexor carpi ulnaris. Slide selanjutnya pada tampakan anterior dan juga tampakan dorsal. Di sini terdapat 3 struktur tangan struktur utama tangan itu dia dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu ada falang, yaitu tulang jari, os metacarpalia atau metacarpal, dia adalah tulang telapak tangan, dan ossa carpalia atau carpal, dia adalah tulang pergelangan tangan. Selanjutnya kita akan membahas tentang falang, yaitu tulang jari. Tulang jari ini dia terdiri dari 3 ruas kecuali ibu jari ya. Dia ada falang proksimal, yaitu adalah pangkal jari, falang medial di tengah, tidak ada di ibu jari juga, dan juga falang distal. Tiap falang memiliki
ada basis yaitu proksimal, lalu ada korpus yaitu badan, dan juga kaput yaitu distal. Selanjutnya ossa metacarpi. Dia itu adalah tulang-tulang telapak tangan dan dinomori dari ibu jari 1 ke kelingking yaitu nomor 5. Strukturnya juga terdiri dari basis, korpus, dan juga kaput. Selanjutnya os carpi yaitu pergelangan tangan. Pergelangan tangan dia adalah terdiri dari 8 tulang karpal. Dia terbagi menjadi 2 baris, yaitu baris proksimal dari lateral ke medial, dan bagiannya ada os scaphoideum, dia ada di paling lateral dan sering patah saat jatuh. Lalu ada os lunatum, dia artikulasi dengan radius. Lalu ada os triquetrum, lalu ada os pisiform. Lalu di bagian distalnya ada os trapezium, os trapezoideum, os capitatum yaitu merupakan terbesar, dan os hamatum. Baik, next slide. Selanjutnya bagian ketiga yaitu ada abdominis atau abdominal, yaitu adalah bagian badan. Pada bagian badan terdapat musculus latissimus dorsi, yaitu adalah otot punggung luas. Dia berfungsi dalam abduksi dan rotasi internal lengan. Lalu ada musculus serratus anterior, dia berfungsi untuk menstabilisasi dan memutar skapula. Dia penting dalam gerakan elevasi lengan. Lalu ada musculus obliquus externus abdominis. Dia adalah otot perut superficial dan membantu dalam rotasi dan fleksi batang tubuh. Lalu selanjutnya ada musculus obliquus internus abdominis. Dia di bawah externus dan fungsinya serupa, namun arah serabutnya berlawanan. Lalu ada musculus rectus abdominis. Dia adalah otot lurus vertikal di abdomen dan berperan dalam fleksi batang tubuh atau six pack. Lalu ada musculus pyramidalis. Dia adalah otot kecil segitiga di bagian bawah rectus abdominis dan dia mengencangkan linea alba. Lalu ada musculus cremaster. Dia mengelilingi funiculus spermaticus. Dia berperan dalam menaikkan testis. Selanjutnya di struktur tulangnya terdapat spina iliaca anterior superior. Dia adalah landmark penting untuk injeksi dan palpasi otot. Lalu ada tuberculum pubicum, dia adalah titik melekat ligamen di pubis. Lalu ada linea alba, dia adalah struktur fibrosa garis tengah abdomen dan tempat pertemuan aponeurosis otot dinding perut. Selanjutnya di ligamen dan fascia terdapat ligamentum inguinale. Dia adalah ligamen dari sias ke tuberculum pubicum, batas atas kanal inguinal. Lalu ada ligamentum lacunare. Dia adalah perluasan medial ligamentum inguinale dan membentuk dasar medial kanal femoralis. Lalu ada ligamentum pectinale. Dia adalah terletak pada linea pectinae osis pubis perlekatan mes pada hernio raffi. Lalu ada ligamentum reflexum, dia adalah rekat kolateral dari ligamentum inguinale penting dalam operasi hernia. Selanjutnya ada fascia lata, dia adalah fascia tebal pada paha. Lalu ada fascia penis profunda atau BUCK ya. Dia adalah fascia yang menyelubungi korpus penis. Lalu ada fascia spermatica externa, dia adalah lapisan luar funiculus, dan ada fascia penis superficialis tunica dartos, dia adalah lapisan superficial penis dan scrotum. Selanjutnya pada pembuluh darahnya terdapat vena femoralis, yaitu adalah vena besar paha yang penting dalam sirkulasi kembali dari ekstremitas bawah. Lalu ada vena spina magna, dia adalah vena superficial terbesar dan drainase ke vena femoralis. Lalu ada margo falciformalis dari hiatus Venus, dia ada di tepi berbentuk bulan sabit dari hiatus di fascia lata. Selanjutnya ada intersectio tendinae, dia adalah tendon transversal di rectus abdominis dan memberi bentuk six pack. Lalu ada musculus cremaster, dia asal lateral dari obliquus internus dan asal medial dari fascia. Lalu ada musculus pectoralis major, dia adalah otot dada besar, fungsi abduksi dan rotasi medial humerus. Lalu ada musculus obliquus externus abdominis, dia adalah potongan otot eksternal untuk memperlihatkan struktur di dalamnya. Lalu ada ligamentum suspensorium penis, dia menahan penis terhadap simfisis pubis. Next slide. Selanjutnya yaitu adalah regio pelvis dan perineum. Selanjutnya pada potongan sagital, yang bagian pertama yaitu ada ovarium.
Ovarium ini dia adalah gonad wanita, dia adalah tempat produksi ovum dan hormon estrogen atau progesteron. Lalu ada tuba uterina, dia adalah tempat fertilasi yang menghubungkan ovarium ke uterus. Lalu ada corpus uteri, dia adalah badan utama rahim dan tempat implantasi embrio. Lalu ada fundus uteri, dia adalah bagian atas uterus di atas ostium tuba. Lalu ada cervix uteri, dia adalah leher rahim yang memisahkan uterus dan vagina. Lalu ada ligamentum teres uteri, dia adalah ligamen bundar, dia melekat dari cornu uteri ke labia mayor lewat kanalis inguinalis. Lalu ada ligamentum ovari proprium, dia menyambung ovarium ke uterus. Lalu ada ligamentum suspensorium ovarii, berisi arteri atau vena ovarica dari ovarium ke dinding pelvis. Lalu ada plika rectoi uterina, dia adalah lipatan peritoneum antara rektum dan uterus. Lalu ada exatio uterina Douglas, dia adalah ruang terdalam kavum peritoneum wanita. Dia penting klinisnya adalah untuk akumulasi cairan. Lalu ada exavatio vesicouterina, dia adalah celah antara vesika urinaria dan uterus. Pada traktus urinarius terdapat vesika urinaria, dia adalah kandung kemih penampung uterus. Lalu ada ureter, dia adalah saluran dari ginjal ke kandung kemih. Lalu ada uretra, dia adalah saluran pembuangan urin keluar. Lalu selanjutnya ada sphincter uretra, dia adalah otot volunteer dan berfungsi untuk mengontrol miksi atau pengeluaran urin. Lalu ada ostium uretra externum, dia adalah lubang uretra bagian luar. Selanjutnya ada rektum, dia adalah bagian akhir kolon dan menyimpan feses sebelum defekasi. Lalu ada anus, dia adalah lubang keluarnya feses. Dan ada musculus sphincter ani externus, dia adalah musculus sphincter ani externus, dia adalah sphincter volunteer untuk kontrol defekasi. Di vagina dan sekitarnya terdapat vagina, yaitu adalah saluran muskular elastis dari cervix ke vestibulum. Lalu ada fornix vaginae, bagian pars anterior dan pars posterior, dia adalah recessus di sekitar cervix, tempat penetrasi sperkulum. Lalu ada ostium vaginae, dia adalah lubang luar vagina. Selanjutnya ada membrana perinae, dia adalah struktur fibromuskular yang menyokong organ panggul. Lalu ada musculus levator ani, dia adalah komponen utama diafragma pelvis dan penting untuk kontinensia. Lalu ada musculus transversus perinae, dia adalah musculus transversus perinae profundus, dia adalah stabilitas dasar pelvis, yaitu untuk kontrol uretra. Lalu ada musculus transversus perinae superficialis, dia akan mendukung struktur perineum. Lalu ada labium maius dan minus, dia adalah lipatan kulit pada vulva dan merupakan pelindung ostium genitalia. Lalu ada crus clitoridis, dia adalah bagian lateral dari klitoris yang menempel ke tulang pelvis. Lalu ada vena dorsalis profunda clitoridis, dia adalah drainase darah dari klitoris. Selanjutnya di bagian tulangnya terdapat promontorium, dia adalah tonjolan tulang sakrum di atas pelvis dan penting untuk obstetri. Lalu ada simfisis pubica, dia adalah hubungan kartilogenisa antara tulang pubis kiri dan kanan. Selanjutnya ada ductus deferens. Ductus deferens itu adalah saluran sperma dari epididymis ke vesicula seminalis. Lalu ada vesika urinaria, dia adalah kandung kemih tempat penyimpanan urin. Lalu ada ureter, saluran dari ginjal ke kandung kemih. Lalu ada vesicula seminalis, dia adalah kelenjar penghasil sebagian besar cairan semen. Lalu ada prostata, dia adalah kelenjar pria yang menghasilkan cairan semen mengelilingi uretra pars prostatica. Lalu ada bagian yang namanya rektum, dia adalah saluran pencernaan bagian akhir. Lalu ada excavatio rectovesicalis, dia adalah recessus peritoneum antara vesika urinaria dan rektum, yaitu adalah bagian terdalam pada pria. Lalu ada septum rectovesicale, dia memisahkan prostat vesika seminalis dengan rektum dan penting untuk prostatektomi. Selanjutnya pada bagian dasar pinggung dan perineumnya terdapat musculus trepator ani,
dia menopang organ pelvis dan penting untuk kontinensia. Lalu ada musculus transversus perineae musculus transversus perineae profundus. Dia adalah penopang dasar pelvis bagian dalam. Lalu ada musculus sphincter ani externus. Dia berguna untuk kontrol defekasi volunteer. Lalu ada centrum tendineum perineae. Dia adalah titik tengah perineum dan tempat pelekatan banyak otot. Selanjutnya ada corpus cavernosum penis. Dia adalah 2 silinder erektil utama pada penis. Lalu ada vena dorsalis profunda penis. Dia adalah drainase darah dari korpus penis. Lalu ada ligamentum fundiforme penis dan ligamentum suspensorium penis. Dia menopang penis ke dinding abdomen. Lalu ada fascia penis profunda. Dia adalah selubung dalam korpus penis. Lalu ada fascia penis superficialis. Dia adalah fascia luar penis. Lalu ada septum scroti. Dia adalah pembatas antara testis kanan dan kiri dalam skrotum. Lalu ada tunica dorsoschroti. Dia adalah lapisan otot polos tipis di skrotum yang mengatur suhu testis. Lalu ada fascia spermatica externus. Fascia spermatica externa. Dia adalah selubung luar funiculus spermaticus. Lalu ada fascia scarpa, dia adalah lapisan superficial membranosa dinding abdomen bawah. Lalu ada fascia semper, dia adalah lapisan superficial lemak. Lalu ada fascia transversalis, yaitu adalah lapisan fascia yang berada di dalam otot transversus abdominis. Lalu ada peritoneum, dia adalah selaput serosa rongga abdomen. Lalu ada fascia vesicalis, dia mengelilingi vesika urinaria. Lalu ada fascia perineum profunda, dia adalah fascia dalam perineum. Lalu ada fascia perineae superficialis, dia adalah fascia luar dari perineum. Lalu pada struktur tulang dan vaskularnya terdapat arteri atau juga vena iliaca externa. Dia adalah pembuluh utama yang menuju ekstremitas bawah. Lalu ada ramus ossis pubis dan ramus ossis ischii. Dia adalah bagian tulang pelvis, tempat pelekatan otot dasar panggul. Selanjutnya next slide ada membri inferior. Dia adalah dia itu terdiri dari koksa, yaitu adalah tulang panggul. Di sini ada tampak lateral dan juga medial. Di tampak lateral terdapat os ilium. Dia berwarna kuning. Dia itu ada di bagian atas dan bentukannya lebar. Lalu di bagian biru ini dia terdiri dari os ischii. Dia ada di bagian bawah belakang. Lalu ada os pubis. Dia berwarna merah muda. Dia ada di bagian bawah depan. Di tampakan lateral, kita mulai dari tampakan lateral dulu. Yang pertama terdapat crista iliaca. Crista iliaca ini merupakan puncak tulang ilium. Dia merupakan tempat pelekatan otot. Lalu ada spina iliaca anterior dan juga superior. Lalu ada spina iliaca anterior superior atau spina iliaca anterior inferior. Dia adalah titik asal otot seperti musculus sartorius dan ligamentum inguinale. Lalu ada spina iliaca posterior superior dan spina iliaca posterior inferior. Dia berfungsi untuk landmark untuk palpasi. Lalu ada ala ossis ilii. Dia adalah permukaan sayap tulang ilium. Lalu ada acetabulum. Acetabulum ini adalah cawan sendi panggul tempat kepala femur masuk. Nah, di bagian sini terdapat incisura acetabuli. Dia adalah takik pada acetabulum. Lalu ada limbus acetabuli. Dia adalah bibir tepi acetabulum. Lalu ada facies lunata. Dia adalah bagian artikular yang berbentuk seperti bulan sabit. Selanjutnya ada spina ischiadica. Spina ischiadica ini adalah tulang tonjol ischium di antara incisura ischiadica mayor dan minor. Lalu ada foramen obturatum. Dia adalah lubang besar yang ditutup membran obturatoria. Lalu ada tuberositus ischiadica. Dia adalah tempat duduk dan merupakan
tumpu berat badan saat duduk. Lalu ada ramus osis ischii atau juga ramus osis pubis. Dia adalah cabang tulang ke inferior yang membentuk bagian bawah pelvis. Selanjutnya ada corpus osis pubis. Dia adalah badan tulang pubis. Selanjutnya pada tampakan medial. Pada tampakan medial terdapat Facies auricularis, dia adalah permukaan artikular untuk sakrum. Lalu ada linea arcuata, dia adalah garis melengkung batas inlet pelvis. Lalu ada eminentia iliopubica, dia adalah titik pertemuan os ilium dan pubis. Lalu ada pecten osis pubis, dia adalah bagian tajam superior dari ramus pubis menyatu dengan linea arcuata. Lalu ada crista obturatoria, dia adalah tepi superior foramen obturatum. Lalu selanjutnya ada facies symphysialis. Dia adalah permukaan yang bersatu di symphysis pubis. Selanjutnya ada spina ischiadica. Dia adalah proyeksi tulang tajam. Lalu ada incisura ischiadica mayor dan juga minor. Dia adalah takik yang membentuk foramen besar dan kecil saat disatukan dengan ligamen sakro. Selanjutnya, pada tulang paha, pada tampakan anterior terdapat caput osis. Caput osis femoris, dia adalah kepala femur dan berartikulasi dengan acetabulum. Lalu ada fovea capitis, dia adalah lekukan kecil tempat masuk ligamentum capitis femoris. Lalu ada column osis femoris, dia adalah leher femur. Lalu ada transentor mayor dan minor, dia adalah tonjolan otot. Lalu selanjutnya ada linea interconcentrica, dia adalah garis di antara keranter anterior tempat melekatnya ligamen dan kapsul sendi. Lalu ada bagian badan, yaitu dia adalah batang utama tulang. Lalu selanjutnya pada tampakan posterior terdapat crista interthoracentrica. Dia adalah garis posterior antara trochanter mayor dan minor. Lalu ada tuberositas glutea, dia adalah tempat melekat otot gluteus maximus. Lalu ada linea aspera, dia adalah garis kasar di posterior shaft tempat melekatnya otot abduktor. Lalu ada nutrient foramen, dia adalah lubang masuk pembuluh darah nutrisi ke tulang. Lalu ada intercondylar fossa, dia adalah celah antara condylius medial dan lateral. Dia adalah tempat ligamen cruciatum lutut berada. Lalu selanjutnya ada popliteal surface, dia adalah permukaan segitiga di atas fossa intercondylaris. Selanjutnya, next slide, ada ini. Kita akan membahas tibia. Tibia ini adalah tulang besar dan medial. Dia menopang sebagian besar berat tubuh. Pada tampakan anterior, dia ada yang namanya medial dan lateral condyle. Dia adalah bagian artikular atas dan berartikulasi dengan femur. Lalu ada intercondylar eminence, dia di bagian kondil tempat ligamen cruciatum menempel. Lalu ada tibial tuberosity, yaitu adalah tempat insersi ligamentum patellae. Lalu ada anterior border, dia adalah bagian yang tajam dan mudah diraba atau bisa disebut sebagai tulang kering. Lalu ada medial malleolus, dia adalah tonjolan medial pergelangan kaki. Pada tampakan posterior terdapat soleal line, dia adalah tempat insersi musculus soleus. Lalu ada posterior surface, dia adalah tempat insersi berbagai otot. Lalu ada inferior articular surface, dia adalah permukaan artikular dengan talus. Selanjutnya pada fibula, dia adalah tulang kecil dan lateral. Dia tidak menopang berat badan, tapi penting untuk kestabilan pergelangan kaki. Pada tampakan anterior dan posterior, terdapat kepala dan leher. Dia ada di bagian atas fibula. Lalu ada apex, dia adalah ujung paling superior. Lalu ada interosseous border, dia adalah tempat menempel membran interosseus. Dan selanjutnya ada lateral malleus, dia adalah tonjolan lateral pergelangan kaki. Next slide. Selanjutnya yaitu adalah
tulang telapak kaki. Yang pertama ada tarsal bones, dia adalah tulang pergelangan kaki. Yang pertama ada calcaneus, yaitu tumit. Dia adalah tulang terbesar tarsal dan menopang berat badan. Lalu ada sustentaculum tali, dia adalah tonjolan medial dan merupakan penopang halus. Lalu ada tuberositas, dia adalah tempat insersi otot. Lalu bagian selanjutnya bernama talus, dia ada di atas calcaneus. Dia berartikulasi dengan tibia dan fibula dan merupakan sendi pergelangan kaki. Dia memiliki trokea di bagian superior. Selanjutnya ada navicular. Dia ada di depan talus dan berbentuk bulan sabit. Dia penting dalam lengkungan medial kaki. Selanjutnya ada cuboid. Dia berada di lateral dari navicular dan cuneiform. Dia dihubungkan dengan metatarsal 4 dan 5. Selanjutnya ada cuneiform. Dia berada di depan navicular, berartikulasi dengan metatarsal 1, 2, dan 3. Selanjutnya di metatarsal bones, dia kalau dinomori dia dari nomor 1 itu medial ke lateral nomor 5. Tiap tulang memiliki bagian basis, badan, dan juga kepala. Maksudnya ada 3. Tiap tulang itu dia memiliki proksimal, badan, dan juga distal. Selanjutnya pada tulang jari kaki, setiap jari kaki memiliki 3 bagian, yaitu proksimal, tengah, dan distal, kecuali jempol kaki. Selanjutnya ada sesamoid bones, dia terletak di bawah kepala metatarsal 1, yaitu jempol kaki, dan berfungsi untuk mengurangi gesekan dan tekanan pada tendoflexor hallucis brevis. Selanjutnya next slide ada Yang pertama ada musculus tibialis anterior. Dia berfungsi untuk dorsifleksi dan inversi kaki. Dia berada di sebelah lateral tibia. Inervasinya adalah nervus peroneus profundus. Selanjutnya ada musculus extensor hallucis longus. Dia berfungsi untuk ekstensi ibu jari dan dorsifleksi kaki. Inervasinya adalah nervus peroneus profundus. Selanjutnya ada musculus extensor digitorum longus. Dia berfungsi untuk ekstensi jari-jari kaki 2-5 dan dorsifleksi. Inervasinya adalah nervus peroneus profundus. Selanjutnya ada musculus peroneus tertius. Dia berfungsi untuk dorsifleksi dan eversi kaki. Selanjutnya pada otot kontravertebral lateral terdapat musculus peroneus longus. Dia berfungsi untuk eversi dan plantar fleksi. Diinervasi oleh nervus peroneus superficialis. Selanjutnya ada musculus peroneus brevis. Dia fungsinya untuk eversi kaki dan diinervasi oleh nervus peroneus superficialis. Selanjutnya ada otot tambahan, yaitu adalah musculus soleus dan gastrocnemius. Dia adalah bagian dari kompartemen posterior. Lalu ada musculus extensor digitorum brevis dan musculus extensor hallucis brevis. Selanjutnya di struktur tulangnya terdapat patella, yaitu tempurung lutut. Lanjut ada malleus medialis, dia adalah tulang pergelangan bagian dalam. Lalu ada malleus lateralis, dia adalah bagian luar dari fibula. Selanjutnya ada kompartemen bagian posterior. Yang pertama ada musculus gastrocnemius. Dia berfungsi untuk plantar fleksi dan fleksi lutut. Dia diinervasikan oleh nervus tibialis dan bergabung membentuk tendo Achilles. Lalu ada musculus soleus. Dia berfungsi untuk plantar fleksi kuat. Lalu diinervasi oleh nervus tibialis. Dia terletak di bawah gastrocnemius. Lalu ada musculus plantaris. Dia adalah tendo kecil panjang yang disebut sebagai freshman nerve karena sering dikira saraf. Dia diinervasi oleh nervus tibialis. Selanjutnya ada tendo calcaneus atau disebut sebagai tendo Achilles. Dia adalah tendo terbesar tubuh manusia. Dia menyisip pada tuber calcanei. Selanjutnya lapisan dalam kompartemen posterior. Dia
adalah otot yang berjalan dari belakang ke bagian bawah kaki. Yang pertama ada musculus tibialis posterior. Dia berfungsi untuk inervasi dan plantar fleksi. Dia diinervasi oleh nervus tibialis. Lalu ada musculus flexor ligitorum longus. Fungsinya yaitu fleksi jari kaki 2-5. Dia diinervasi oleh nervus tibialis. Lalu ada musculus flexor hallucis longus. Dia berfungsi untuk fleksi ibu jari kaki dan diinervasi oleh nervus tibialis. Selanjutnya yaitu next slide, vaskularisasi dan inervasi. Di sini ditunjukkan ada vaskularisasi arteri sistemik utama dalam tubuh manusia. Yang pertama, pada bagian kepala dan leher terdapat arteri carotis communis. Dia bercabang menjadi arteri carotis interna, yaitu di otak, dan arteri carotis externa. Dia berada di wajah dan scalp. Lalu ada arteri facialis dan arteri temporalis. Dia mensuplai wajah dan kepala. Lalu di bagian toraks, di bagian aortanya terdapat pars ascendens. Dia ke arteri koroner atau jantung. Lalu ada arcus aorta. Dia terbagi menjadi beberapa, yaitu ada truncus brachiocephalicus. Dia ada di kanan. Lalu ada arteri carotis communis sinister. Dia ada di kiri. Lalu ada arteri subclavicula sinister, dia ada di kiri. Lalu ada pars descendens thoracica. Dia terdiri dari arteri intercostalis dan viscera thorax. Lalu pada bagian abdomen terdapat aorta abdominalis. Dia adalah lanjutan dari aorta thoracica. Dia akan memberi cabang menjadi arteri renalis di ginjal, arteri mesenterica superior dan inferior di usus, dan arteri ovarica dan testicularis di gonad. Lalu di ekstremitas atas pada jalur utama ada arteri subclavicula. Dia akan menjadi arteri axillaris. Lalu ada arteri brachialis. Dia akan bercabang menjadi arteri radialis lateral ibu jari dan arteri ulnaris medial kelingking. Di titik nadinya terdapat nadi brachialis, nadi radialis, dan nadi ulnaris. Pada ekstremitas bawah jalur utamanya adalah arteri iliaca communis. Dia bercabang menjadi arteri iliaca externa di bagian ekstremitas bawah dan arteri iliaca interna. Dia ada di organ pelvis. Selanjutnya ada arteri femorales. Dia menjadi arteri poplitea dan bercabang menjadi arteri tibialis anterior di dorsum kaki, arteri tibialis posterior di plantar kaki, dan arteri fibularis perinoa di sisi lateral kaki. Selanjutnya inervasi. Dia masih di sini. Pada kepala dan leher ada nervus cranialis, ada 12 pasang. Ya, misalnya ada nervus trigeminus di wajah, lalu ada nervus facialis untuk ekspresi wajah, nervus vagus, nervus ke-10 ya untuk viscera, toraks, dan abdomen. Pada ekstremitas atas ada plexus brachialis. Dia akan membentuk nervus medianus, nervus radialis, nervus ulnaris, dan nervus musculocutaneus. Dia bertanggung jawab atas gerakan dan sensasi tangan. Lalu selanjutnya di bagian ekstremitas bawah terdapat plexus lumbosacralis. Dia akan membentuk nervus femoris. Lalu ada nervus ischiadicus yang bercabang menjadi nervus tibialis dan nervus femoris communis. Dan itu akan bercabang lagi menjadi nervus peroneus, superficialis, dan profundus. Selanjutnya di bagian vena terdapat vena superficial. Dia dekat dengan permukaan kulit. Lalu ada vena profunda di dalam. Dia mengikuti arteri besar. Pada bagian kepala dan leher terdapat vena jugularis externa dan interna. Dia mengalirkan darah dari otak, wajah, dan leher ke vena subclavia, ke vena brachiocephalica, dan lalu ke vena cava superior. Pada ekstremitas atas terlihat vena superficial. Dia terdiri dari vena cephalica di lateral, vena basilica di medial, dan vena mediana subiti, yaitu adalah tempat umum pengambilan darah. Selanjutnya di bagian vena dalam terdapat vena radialis. Lalu ada vena ulnaris. Dia akan bergabung menjadi vena brachialis. Lalu ada vena axillaris. Dia akan menjadi vena subclavicular.
clavia. Lalu pada bagian toraks dan abdomen terdapat vena cava superior, dia mengumpulkan darah dari kepala, leher, dan ekstremitas atas. Lalu ada vena cava inferior, dia menerima darah dari abdomen dan ekstremitas bawah. Lalu ada vena hepatica, dia membawa darah dari hati ke vena cava inferior. Lalu ada vena porta hepatica, dia membawa darah dari saluran cerna ke hati. Lalu ada vena renalis, dia dari ginjal. Lalu ada vena testicularis atau ovaria, dia dari gonad. Selanjutnya di ekstremitas bawahnya terdapat vena superficial, dia ada vena cavana magna, dia ada di medial dari kaki ke paha, bermuara di vena femoralis. Lalu ada vena cavana farva, dia bermuara di vena poplitea. Lalu di vena dalam terdapat vena tibialis anterior dan posterior. Lalu ada vena fibularis, lalu mereka akan bergabung menjadi vena poplitea, vena femoralis, vena iliaca externa, lalu menjadi vena cava inferior. Selanjutnya, di sini terdapat esafelon. Esafelon ini dia termasuk cerebellum, dan batang otak. Dia mengontrol pusat sadar dan fungsi motorik serta otonom. Lalu ada medulla spinalis, dia adalah tempat asal semua saraf spinalis. Dia terbagi menjadi beberapa segmen, yaitu cervical, thoracal, lumbal, sakral, dan coccygeal. Lalu ada nervi craniales, dia adalah 12 pasang saraf yang keluar langsung dari otak. Dia menginervasi kepala dan sebagian organ visceral. Lalu selanjutnya ada plexus saraf. Dia terbentuk dari C1 sampai C4. Dia menginervasi otot-otot leher, kulit leher, dan diafragma. Lalu ada plexus brachialis, dia terbentuk dari C5 sampai T1. Dia inervasinya di ekstremitas atas. Cabang utamanya adalah nervus musculocutaneus, nervus medianus, nervus ulnaris, nervus radialis, dan nervus axillaris. Lalu ada plexus lumbosacralis, dia adalah gabungan dari plexus lumbaris L1 sampai L4 di otot perut bawah dan paha. Lalu ada plexus sacralis, dia L4 sampai S4. Dia adalah otot gluteus, tungkai, dan kaki. Cabang utamanya adalah nervus femoralis, nervus obturatorius, dan nervus ischiadicus. Selanjutnya, pada bagian ramis spinalis, dia semua saraf itu akan bercabang menjadi rami ventralis, dia akan membentuk plexus utama, dan rami dorsalis, dia akan menginervasi otot dan kulit punggung. Next slide. Selanjutnya adalah dermatom. Apa itu dermatom? Dia adalah wilayah kulit yang dipersarafi oleh satu akar saraf spinal tertentu. Gangguan pada saraf tertentu akan menimbulkan sensasi abnormal seperti mati rasa, kesemutan, atau nyeri di wilayah dermatom yang sesuai. Di sini ditunjukkan area kulit yang diinervasi oleh saraf sensorik dari masing-masing akar saraf spinal nervus spinalis. Selanjutnya pada tampakan anterior terlihat C3 dan C4, dia ada di leher dan bahu atas. C5 dia berada di bahu lateral bagian atas. Lalu C6 dia ada di sisi lateral lengan dan ibu jari atau jempol. Lalu di C7 ada jari tengah dan bagian posterior lengan bawah. Pada C8 terdapat jari kelingking dan sisi medial tangan lengan bawah. Pada T1 terdapat bagian medial lengan atas. Pada tampakan posterior terlihat C4 dan C5, dia adalah bagian atas, bahu bagian atas dan belakang. Lalu pada C6 dia adalah sisi lateral posterior, lengan bawah ibu jari. Lalu C7 dia adalah jari tengah. Lalu C8 adalah jari manis dan kelingking. T1 adalah sisi medial lengan atas. Selanjutnya, pada tampakan anterior, area bahu bagian atas diinervasi oleh nervus supraclavicularis yang berasal dari plexus cervicalis di bagian lateral atas lengan. Nervus axillaris memberikan sensasi sensorik lengan bawah sisi lateral yang disarafi oleh nervus musculocutaneus, khususnya cabangnya yaitu nervus cutaneus antebrachilateralis yang berasal dari C5 dan C6. Area telapak tangan memiliki distribusi yang khas. Nervus medianus yang berakar dari C6 hingga T1 disarafi oleh 3 jari radial, jempol, telunjuk, dan tengah, dan separuh jari manis bagian radial. Sementara itu, nervus ulnaris berada di C8 dan T1 mempersarafi 1,5 jari ulnar kelingking dan separuh jari manis bagian ular. Sebagian kecil sisi lateral pergelangan tangan di bagian bawah juga dipersarafi oleh nervus radialis, terutama cabang superficialisnya. Pada tampakan posterior,
atau bagian dorsal, distribusi inervasi serupa di bagian bahu atas oleh nervus supraclavicularis dan nervus axillaris. Bagian punggung, tangan, dan lengan bawah dipersarapi oleh cabang dan nervus radialis, misalnya nervus cutaneus brachii posterior, nervus cutaneus antebrachii posterior, dan ramus superficialis yang berasal dari akar C5 hingga C8. Bagian punggung tangan memperlihatkan distribusi yang khas. Nervus radialis mempersarapi dorsum tangan kecuali ujung-ujung jari. Nervus radialis Nervus ulnaris mempersarapi bagian punggung jari kelingking dan separuh jari manis bagian ulnar, sedangkan nervus medianus tetap mempersarapi ujung-ujung distal jari telunjuk, tengah, dan separuh jari manis dan sisi dorsal. Baik, ini saja dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Mohon maaf jika dari seluruh perkataan saya terdapat kesalahan dan tidak sengaja menyinggung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.